Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Untuk pengantar, kami bacakan ayat. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya, mentilawahkannya dengan tilawah yang sebenar-benarnya, haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran itu. Ustadz-ustadz yang saya hormati, tadi disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan, kemudian disampaikan juga oleh Ketua DPD Lombok Tengah bahwasanya di sini kami tidak mengajarkan bebek berenang, ya. Sesuai dengan tema pelatihan guru ngaji, yang kami latih ini adalah guru ngaji. Kami guru ngaji, antum semua guru ngaji, jadi pada guru, pada guru. Nah, jadi sama-sama belajar. Ya, apa yang kami sampaikan mungkin ada manfaatnya, bisa diambil, ya, bisa diambil tanpa menggurui ustadz-ustadz sekalian. Namun, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ana tidak banyak pada materi, tidak banyak pada teori, tapi lebih suka kepada praktek, ya, lebih suka kepada praktek. Jadi sekiranya ustadz-ustadz sekalian nanti kalau kami minta mau bacaannya, ya, bacaannya kami mau dengar bacaannya, ya, jadi tidak usah sungkan, karena kita sama-sama belajar. Anda juga belajar dari antum, dan kita sama-sama belajar. Sebelum kita lebih jauh, bahwasanya dalam belajar, ya, yang sering kita pelajari di terkhususnya di Indonesia ini, kita lebih banyak mengenal ilmu tajwid, ya. Kita lebih banyak mengenal ilmu tajwid, dan jarang disentuh itu makharijul huruf, ya, jarang sekali menyentuh makharijul huruf. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Kemudian definisi tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan semua huruf-hurufnya dan mengetahui waqaf-waqafnya, ya. Ini sangat penting, ya. Ketika kita baca Al-Quran, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ketika kita tidak memperhatikan waqaf di mana, wala taqrabus shalah, dan jangan dekati salat. Baru dilanjut wa antum sukara, dan kalian mabuk, itu beda kalimat, ya. Ini kesalahan yang sangat luar biasa, ya. Jadi kami sedikit punya pengalaman menjadi dewan juri di bidang al-waqfu wal-ibtida, ya. Di MTQ di Balikpapan kami dikasih
bagian menilai ya para hafiz itu ketika membaca, Anda fokus di mana memulainya, ya apakah kalimatnya menjadi kalimat sempurna atau tidak, ya jangan-jangan itu yang dia baca kembali dari kalau dalam istilah nahwu maf'ulun bihnya yang dia baca, ya. Contoh misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang saya sering dengar mereka mengulang dari afwaja, ya, padahal itu sudah kalimat sempurna. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih yang kadang kekeliruan afwajan fasabbih, berbondong-bondong maka bertasbihlah, ya. Nanti Ustaz kalau ada kekeliruan diperbaiki, ya. Nah, jadi ini hal-hal yang sepele, tapi kalau orang Arab dengar mungkin dia akan istighfar, ya. Makanya dalam al-waqfu wal ibtida itu juga sangat diperlukan, ya. Contoh misalnya ada ayat yang tidak boleh diputus walaupun sudah selesai, ya, dalam surah Al-Baqarah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat sebelumnya apa? Wa idza qila lahum aminu bima anzala wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, para ulama ya tidak membolehkan kita berwaqaf di sini. Misalnya kita jadi imam, ya, innama nahnu mustahzi'un, Allahu akbar. Kenapa? Karena balasan dari ayat itu belum terbaca, ya. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang mengolok-olok mereka. Nah, ini sedikit dalam al-waqfu wal ibtida, ya. Perlu sekali kita sebagai guru ngaji itu mengetahui hal-hal yang dapat merusak makna daripada Al-Qur'an, ya, agar kita terhindar, ya. Jadi perlu kita tahu kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Untuk apa mengetahui kesalahan? Bukan untuk melakukan kesalahan itu, ya. Huzaifah al-Yaman mengatakan, Aradtu syarra la lisyarri. Aku tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan, walakin litawaqqihi, tetapi supaya aku bisa membentengi diri dari kesalahan tersebut. Wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa fihi. Siapa yang tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, maka dia akan terjatuh pada dua-duanya, bisa salah, bisa juga benar. Kemudian ikhwani fillah, kita fokus ke makharijul huruf, karena tajwid insyaallah ya sering kita ulang-ulang, sering kita baca banyak sekali metode ya, banyak sekali buku-bukunya, ya, tentang ilmu tajwid. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, nun mati, nun sukun, ya, nun sukun atau nun mati, mim sukun juga seperti itu, ya. Mad tabi'i, mad asli dan mad fur'i itu banyak sekali, dan insyaallah saya yakin antum-antum semua lebih faqih dari ana tentang hal itu. Ana mau berbagi tentang makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf, Jadi ada yang disepakati oleh para ulama, itu ada 17, ya, 17 makharijul hurufi 17.
tempat keluarnya huruf ada 17. 'Alal ladzi yaftahu man ikhtabar, bagi mereka ulama-ulama yang mukhtabar. Yang pertama namanya lil jawfi, ya. Makhraj al jawf. Jawf itu rongga. Rongga dari rongga tenggorokan sampai mulut itu plong keluar, ya. Seperti kita mengucapkan a, tidak ada putus-putusnya a, tapi a, i, u, itu termasuk makhraj jawf, ya. Jadi al-jawf artinya rongga. Jadi dia keluar dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Sekarang kita praktekkan. Ya, hurufnya ada 3, a, ya, alif, waw, ya. Baik, coba kita contohkan a. A, silakan diikuti. I, u. Baik, sekarang saya minta ketika mengikuti sambil menutup hidung, ya, menutup hidung. A, i, u. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pas him itu ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau ketika kita menutup hidung, kemudian bacaan kita lancar, berarti jawfnya benar. Itu benar-benar keluar dari rongga. Tetapi kalau dia menyerempet masuk lewat hidung, berarti tidak murni lewat rongga. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, itu berubah. Tapi kalau dengar itu sama saja. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tapi kita kurang perhatian dalam itu. Itu masuk lewat hidung. Kenapa? Ketika hidung disumbat, kok dia ikut pengaruh? Berarti jauhnya bukan benar-benar dari rongga. Ya, bukan benar-benar dari rongga. Nah, yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ngaruh. Baik, sekarang silakan dicoba apakah ada perbedaan atau tidak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipencet ketika him, digerak-gerakkan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada mic-nya satu lagi. Iya. Silakan ustadz-ustadz yang mau coba. Silakan ustadz siapa namanya? Ini ustadz di belakang ustadz. Ayo. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Digerak-gerakkan. Ya. Bukan cuma dipegang, ya, tapi dipencet, ditekan. Biar ditekan dengan coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana? Bagus? Iya. Jazakallah khairan. Iya. Enaknya mengajar guru ngaji ya. Sudah pintar semua. Bagi Anda. Iya. Sempit aja. Kayaknya ikut terpengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, juri? Terpengaruh nggak?
ada nyerempet sedikit, berarti masih lewat hidung sedikit Ustaz. Coba dibersihkan sekali, dan ini tidak bisa sekali ya, dia harus sering-sering dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak apa-apa. Tinggal dibersihkan Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, masya Allah. Baik, kita cukupkan dulu tentang al-jawf. Begitu juga ketika a, i. Nah, ini yang berpengaruh, yang kebanyakan kekeliruan ketika menyebut al-jawf, kemudian setelahnya itu ada huruf-huruf hidung, nun, mim, nanti dia nyerepet. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Sama juga ketika alhamdulillahi rabbil alamin, yang sampai alamin. Nah, itu masuk sekali itu ya. Tapi kita tidak perhatikan seperti itu karena memang kita tidak belajar tentang dari mana keluar huruf-huruf itu ya. Jadi dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut dikeluarkan tanpa masuk lewat celah-celah yang lain, tidak masuk lewat hidung ya. Baik, sekarang coba diikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Yaum ya, a i u, yaum. Sering kita dengar yaum. Maliki yaum, maliki yaum, maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Iya. Dari mana keluar ain? Bukan pangkal. Bagian tengah. Wastul halqi. Tengah tenggorokan. Ada dua yang keluar dari wastul halqi. Ainun ha'u. Ainun ha'u. Ya. Jadi haknya harus benar-benar keluar dari tengah. Ya, keluar dari tengah. Jadi bagaimana kita tahu itu keluar dari tengah tenggorokan? Coba ditasydid atau disukun. Contoh, kita mau keluar ha, aha, coba. Nah, di situ sudah keluarkan nanti dari tempat keluar tadi itu. Ya, atau aha. Nah. Baik, kemudian ain, iyyaka ain itu sifat daripada ain itu bainiyah. Ya. Bainiyah, pertengahan. Dia tidak boleh terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan dia menjadi hamzah. Karena yang syiddah itu adalah hamzah. Iyyaka itu terlalu ditekan menjadi hamzah.
dan tidak boleh terlalu lunak. Lunak itu rokhawah namanya. Dia posisi tengah-tengah, bainiyah. Ya, bainar rokhawah wa syiddah. Iyyaka na'budu, seakan-akan enggak mati, seakan-akan lanjut saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, saya minta Ustadz dicoba mana mic. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di situ kelihatan gelembung. To. Keluarnya huruf to itu tidak pengaruh dengan pipi. Ihdinas sirata sirato. Jadi bukan sirat. Kalau gelembung berarti bukan tempat. Ya, di mana makhraj? Mana Ustaz Henry? Di mana makhraj huruf to? Ustaz ada yang tahu Ustaz? Nah, jadi huruf to itu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Silakan diraba gigi seri atas Ustaz. Pangkalnya pakai lidah. Di mana? Coba cari pangkal gigi seri atas. Ketemu? Sekarang tempelkan lidah di situ. To, ta, da. Baik, itu 3 saudaranya. Ya. Wa to, wa dalu, wa ta. Coba. Wa to, wa dalu, wa ta. Baik. Sekarang coba Ustaz lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, sudah tidak gelembung ya. Jadi berarti sebelumnya tempat lidahnya yang belum pas ya, tempat apa namanya nyentuhnya kemana ya. Jadi kalau disentuhkan pada tempat yang benar, maka bacaan kita benar. Dan semua seperti itu berstandar ya. Baik di orang di Libya kalau belajar makharijul huruf, maka akan sama bacaan kita. Orang Saudi yang makharijul hurufnya dipelajari akan sama juga bacaan kita ya. Hanya dia sifatnya yang berbeda. Walaupun tempat keluarnya to, dal sama ta itu sama, tapi sifatnya yang berbeda. To itu dibaca tebal. Jadi kalau dengan to lain berat ngajah harus bucungan pada marak sod. Ihdinas-sui. Padahal itu bukan huruf bibir. Ya. Ihdinas-sui. Nah. Jadi ihdinas sirato. Jadi tidak boleh gelembung ya. Siapa lagi Ustaz yang bagaimana? Ustaz tafadhol di belakang. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, Ustaz sudah menempatkan lidahnya? Belum. Itu masih tipis walaupun menempatkan tapi masih humus. Ya, dia tidak boleh humus. Ihdinas siratal tebal ya. Ihdinas siratal ya. Nah. Silakan Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, coba pas mustaqim
mustaqimnya ditutup hidung. Ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, masih masuk lewat rongga hidung. Nah, ha itu dari mana keluar ha? Dari mana ha keluar? Pangkal tenggorokan. Nah, yang selama ini kita pahami hak dada, ya, itu bukan dari dada, tapi keluarnya dari pangkal, ya, aqsal halqi, ya, wa min aqsal halqi hamzun ha'u, ya, hamzah sama ha itu dari pangkal tenggorokan. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u, dari tengah tenggorokan ain dan ha, adnahu ghainun kha'uha, dan dari tenggorokan paling atas itu keluar huruf gha sama kha, gha sama kha. Nah, dari tengah lidah, dari tengah tenggorokan apa tadi? Ainun ha'u, ainun ha'u. Dari pangkal tenggorokan hamzah ha, hamzah ha, ya. Kemudian sifat daripada hamzah, sifat daripada ha itu adalah hamas uwus, bukan kolkolah. Kalau kolkolah dipantul, itu mantul. Sedangkan ha itu hamas, biarkan nafas mengalir, biarkan nafas mengalir, ya, ihdinas, ya, fahasahu syakhsun sakata, itu huruf-huruf hamas, ya, yang keluar aliran nafas, ya. Nah, kita masuk ke makhraj yang kedua yang tadi. Makhraj yang pertama tadi namanya al-jawf, ya, al-jawf dari rongga. Jauh itu dari rongga tenggorokan sampai